Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini seberapa banyak yang bersuka cita karena Tuhan Yesus? Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, anak Tuhan is the best. Pagi hari ini anak-anak Battle Kids dan anak-anak Proskuneo Kids, kita mau siapkan hati kita mau naikkan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Yuk sekarang sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, kami hadir, kami membawa hati kami, pikiran kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang bertata atas pujian dan penyembahan kami. Berkati dan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Pagi ini kita mau naikkan pujian yang berkata sukacita kita dari Tuhan. Karena Tuhan baik banget buat hidup kita. Dia rela mengorbankan nyawanya menebus kita semua. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sukacita, sukacitaku kini penuh lagi. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi sesama kita ya. Orang tua, saudara kita, bahkan teman kita. Yuk kita kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita mau naikkan pujian. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju.
Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Lagi seperti mentega dengan roti. Haleluya. Anak-anak silakan duduk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Panggil nama Tuhan. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Battle Kids dan juga Prosconio Kids. Tanpa terasa ya, hari ini kita sudah berada di hari kelima bulan ke-9 di tahun 2021. Itu berarti sudah kurang lebih 8 bulan Tuhan Yesus sudah menyertai kita, memelihara hidup kita. Sampai saat ini kita sudah berada di bulan September. Mas Tri kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik menyertai kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, adik-adik Battle Kids dan juga Prosconio Kids, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami boleh ada dan kami boleh memasuki bulan ke-9 di tahun 2021, semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengarkan cerita firman-Mu, urapi setiap kami, berkati setiap kami, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk belajar firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik Battle Kids dan juga Prosconio Kids, di bulan ini kita akan belajar tentang buah roh yang ke-8.
Apa itu buah roh yang ke-8? Buah roh yang ke-8 kalau adik-adik masih ingat dan sudah hafal di Galatia 5 ayat 23, buah roh yang ke-8 yaitu kelemah lembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Wah, Kak Mega, kelemah lembutan itu apa ya? Apakah ketika kita bersikap lemah lembut atau ketika kita berbicara lembut, berbicara pelan sekali, itukah yang dikatakan dengan kelembutan, kelemah lembutan? Tidak ya, adik-adik, kelemah lembutan itu adalah ketika kita bisa menguasai kekuatan kita, mengontrol kekuatan kita, bahkan juga kita bisa mengontrol emosi kita. Itu namanya kelemah lembutan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik buka ya di Bilangan 12 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Adik-adik tahu kan, Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi dikatakan Musa adalah seorang yang lembut hatinya, melebihi setiap manusia yang ada di bumi. Terus juga kalau adik-adik belajar firman Tuhan, adik-adik akan lihat di Matius 5 ya, tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius 5 ayat yang ke-5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut itu Tuhan Yesus katakan akan memiliki bumi, karena mereka mampu mengontrol kekuatannya, mengontrol emosinya. Lalu adik-adik, bagaimanakah ciri-ciri orang yang lemah lembut? Berikut videonya. Apa sih ciri-ciri orang yang lemah lembut itu? Pertama, orang yang lemah lembut bersikap tegas tetapi tidak kasar. Bersikap tegas tetapi tidak kasar. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya. Ia tidak menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya, namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam hal kelemah lembutan. Tuhan Yesus juga pernah berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingatlah, kelemah lembutan bukan kelemahan. Kelemah lembutan bukan berarti sikap yang lemah atau tidak tegas. Tuhan Yesus tetap tegas ketika menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyesatkan atau mengajarkan hal yang tidak benar. Tuhan Yesus juga tegas terhadap pemimpin agama yang munafik, yakni mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Meskipun bersikap tegas, tetapi Tuhan Yesus tidak bersikap kasar. Jadi, ingatlah, kelemah lembutan adalah ketika kamu memiliki kekuatan, tapi kamu bisa mengontrolnya. Yang kedua, orang yang lemah lembut bersikap rendah hati atau tidak sombong. Di dalam Alkitab, kelemah lembutan juga dikontraskan dengan sikap sombong. Kelemah lembutan merupakan lawan dari sikap yang suka menyombongkan atau mementingkan diri sendiri. Orang yang lemah lembut tidak memusatkan perhatian kepada diri sendiri. Jadi, kelemah lembutan juga memiliki arti rendah hati. Ketiga, orang yang lemah lembut dapat mengendalikan kemarahan atau marah pada saat yang tepat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dikuasai atau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Kelemah lembutan juga bisa diartikan marah pada saat yang tepat. Kelemah lembutan dapat digambarkan sebagai kerjasama antara seekor kuda yang kuat dan penunggangnya. Seekor kuda memiliki ukuran dan kekuatan yang hebat, yakni 7 atau 8 kali berat dari seorang pria. Tapi ia menyerahkan diri pada pengendalian tuannya. Seekor kuda dapat berpacu, melompat, berbelok, berjingkrak-jingkrak, atau berdiri tegak hanya dengan sedikit perintah dari si penunggang. Kekuatan kuda tersebut tetap dapat dikendalikan dengan baik oleh penunggangnya. Anak-anakku, kelemah lembutan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi merupakan sebuah kekuatan. Kelemah lembutan memiliki kekuatan untuk mengendalikan amarah.
sehingga selalu mampu menciptakan kedamaian bagi orang di lingkungannya. Orang yang lemah lembut dapat menguasai diri ketika sedang marah, sehingga tidak mudah untuk membalas. Orang yang lemah lembut mampu mengendalikan tindakan untuk tidak membalas, tetapi juga dengan mengendalikan kemarahan di dalam hatinya. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah saksikan video yang menjelaskan dan juga menceritakan kepada adik-adik bagaimana ciri-ciri orang yang lemah lembut. Nah, adik-adik, tentu saja dengan kekuatannya kita sendiri, kita tidak akan mampu bersikap lemah lembut. Oleh sebab itu, kita harus minta pertolongan dari Tuhan Yesus yang akan menolong kita, memampukan kita menjadi orang yang lemah lembut. Bagaimana tadi ciri-ciri orang yang lemah lembut? Yang pertama tadi, bersikap tegas namun tidak kasar. Bersikap tegas namun tidak kasar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang lemah lembut yaitu tidak sombong atau rendah hati. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mampu mengendalikan kemarahannya. Nah, adik-adik, mari sama-sama ya bersama Kak Mega, Mama Papa juga, mari sama-sama kita belajar menjadi orang yang lemah lembut agar hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu mengenai buah roh yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang lemah lembut, yang bersikap tegas namun tidak kasar, menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang tidak sombong, dan juga menjadi anak-anak yang mampu mengendalikan kemarahan kami ya Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, dan orang-orang yang di sekitar kami pun terberkati oleh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, terlebih lagi mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat setiap adik-adik Bethel Kids dan juga Proskonio Kids yang ada di rumah. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati mereka, menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan dalam sekolah mereka biarlah kecerdasan, kepintaran Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati juga Papa dan Mama mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan Yesus selalu berikan sukacita dan semangat mendampingi setiap adik-adik Bethel Kids dan Proskonio Kids yang sedang belajar di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memulihkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya di hari ini kami sudah menerima berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.